Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, kita di sini akan belajar menentukan bilangan oksidasi. Nah, ini bisa materi kelas 10 di larutan elektrolit, juga di materi kelas 12 di elektrokimia. Gitu ya. Daripada berlama-lama, langsung ke sini aja. Ya, ini dia. Apa ini teman-teman? Tabel periodik. Jadi, kita belajar bilangan oksidasi itu lewat tabel periodik lebih enak teman-teman. Ketentuan pertama, jadi bilangan oksidasi F ini selalu minus 1. Nah, terus bilangan oksidasi ini golongan 1 ini 1 dan 2 ini selalu sesuai golongannya. Kalau golongan 1A selalu plus 1, golongan plus 2 selalu plus 2. Ada juga AL golongan 3, dia selalu plus 3. Ini juga gini. Nah, ini perlu diingat teman-teman. Semua atom ini golongan 1, golongan 2, terus AL, B, F ini dia bilangan oksidasinya selalu gitu terus. Nah, oke, diingat-ingat ya. Nah, terus ada lagi. Itu yang tadi ketentuan pertama. Harus diketahui ya. Nah, terus ada lagi ini O dan H. O dan H ini sering banget keluar teman-teman. Kalau H ini dia juga plus 1. Nah, dia selalu plus 1, tapi dia juga bisa minus 1. Minus 1 ketika dia bertemu dengan ini Li, Na, K, Mg, Ca gitu. Nah, dia bisa menjadi minus 1 misalnya dia ketemu misal Na ya, NaH. Nah, kan yang di hijau-hijau ini kan dia pasti selalu tetap biloxnya nggak berubah-ubah. Dia lebih menang nih, Na plus 1. Nah, plus 1. Nah, H dia minus 1. Gitu teman-teman. Nah, terus kalau O ini dia minus 2. Dia bisa juga nilainya minus 1 atau minus setengah. Kapan itu dia nilainya minus 1? Dia nilainya minus 1 kalau dia berikatan dengan ini golongan 1 atau golongan 2. Dia juga bisa minus setengah kalau dia berikatan dengan golongan 1 dan golongan 2. Nah, nanti kita kasih contoh senyawanya. Kalau ini tadi sebenarnya harusnya ngasih contohnya di akhir aja, tapi udah terlanjur ya nggak apa-apa. Nah, tapi O ini kelihatannya minus terus ya. Nah, kelihatannya minus terus, tapi ternyata dia juga bisa plus 2 loh. Bisa plus 2. Dia plus 2 kalau berpasangan dengan F. Kenapa? Ini kasih contoh senyawa juga nggak apa-apa ya. OF2. F dengan O lebih elektronegatif mana? Lebih elektronegatif yang F kan? Nah, berarti F lebih berhak menjadi negatif daripada O. Gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kita punya minus 1 kan F, karena ada 2 berarti kan minus 2. Berarti O di sini muatannya plus 2. Udah teman-teman. Sebenarnya bilangan oksidasi ketentuan yang perlu dipegang teguh cuman itu aja. Mungkin kita bisa latihan soal ya. Langsung ke contoh gitu ya. Nah, ke contoh teman. Sekarang udah aku siapin contohnya. Nah, di sini kita punya banyak senyawa. Kita akan menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang ada. Jadi, total bilangan oksidasi suatu spesies, entah itu senyawa atau ion, itu totalnya akan sama dengan muatannya. Misal HNO2 muatannya berapa? 0 ya, karena nggak ada atasnya, ini nggak ada plus minusnya nih. Nah, kalau MnO4 muatannya berapa? Minus 1. Jadi nanti bilangan oksidasi Mn dengan bilangan oksidasi 4O ini dijumlah haruslah minus 1. Oke, mendingan kita langsung dari sini aja. Jadi paling kiri atas ya, H2. Nah, kalau cuman sendirian gini teman-teman, biloxnya berapa? Biloxnya 0. Nah, berikutnya O2, biloxnya berapa? 0 juga. Karena sendirian teman-teman. Oh iya, ini berlaku juga misal sendirian, misal Na solid, nah gitu, dia 0. Atau ada lagi Fe besi gitu kan, besi solid, dia juga 0 teman-teman.
0. Kalau dia sendirian nggak berpasangan dia 0. Nah, terus di sini kita lihat H2O. Ingat tadi aturan tadi H berapa? H plus 1 ya, plus 1 karena ada 2 berarti plus 2 ya totalnya. Nah, terus O nya jadi minus 2 gitu, berarti H plus 1 O minus 2. Nah, terus di sini kita mulai yang selain H sama O nih, CO2. Nah, berdasarkan ketentuan tadi, nah O itu nilainya minus 2 asalkan dia tidak berpasangan dengan yang hijau-hijau ini, tidak berpasangan dengan yang menang-menang ini. Nah, ini F kan selalu minus 1 nih, dia menang. O juga akan selalu minus 2 kalau tidak berpasangan dengan B, AL atau tidak berpasangan dengan ini. Nah, berarti di sini O minus 2 gitu ya teman-teman. Minus 2. Minus 2 karena ada 2 berarti minus 4 ya. Minus 4. Nah, berarti C biloxnya kalau dijumlah dengan minus 4 haruslah 0. Berarti C biloxnya plus 4. Ini bukan berarti O biloxnya minus 4 ya teman-teman. Ini untuk menghitung bilox C aja. Jadi karena O itu minus 2, ada 2 berarti kan minus 4. Nah, biar jumlahnya 0 maka C biloxnya haruslah plus 4 gitu. Terus soal lagi HCl. Nah, kita tahu nggak Cl biloxnya berapa? Oh, dia kayak F minus 1 gitu ya. Enggak, ternyata Cl itu bisa banyak loh biloxnya. Dia bisa plus 5, bisa plus 3, bisa plus 7 gitu. Ya itu pengetahuan aja, nanti di soal-soal lain bakal kita ketemu. Nah, kita nggak bisa tahu nih dia plus 1, plus 3, plus 5, plus 7 gitu, nggak bisa tahu nih kalau misalnya nggak ada pasangannya. Nah, dia tergantung pasangannya. Pasangannya adalah H. Ingat, H tadi plus 1. H selalu plus 1 asalkan tidak berikatan dengan yang golongan 1, golongan 2A gitu ya. Plus 1 berarti Cl-nya minus 1. Kenapa minus 1? Karena jumlah haruslah 0. Nah, ini nih teman-teman, sering banget kita menjumpai yang berpasangannya sama H, pasangannya sama O. Nah, kalau kayak gini, kembali ke aturan awal, O selalu minus 2, H selalu plus 1. Kita lihat hanya plus 1, O minus 2. Karena ada 2 berarti berapa? Minus 4 ya teman-teman. Nah, berarti plus 1 ditambah bilox N dikurangi 4 haruslah 0. Nah, berarti N berapa? Plus 3. Nah, ternyata suatu atom biloxnya bisa bermacam-macam. Kayak tadi Cl gitu ya, tergantung pasangannya. Nah, ini kita punya contoh yang N. N dia di sini plus 3. Kalau di sini ternyata bisa teman-teman. Berapa bilox N di sini? Mari kita cek. H plus 1, O minus 2 kan. Nah, karena ada 3 berarti kan totalnya bilox dari O di sini kan minus 6 gitu kan. Plus 1 ditambah berapa? Ditambah minus 6 biar hasilnya 0. Nah, di sini kan berarti berapa? Plus 5. Gitu ya teman-teman. Nah, terbukti nih N bisa punya 2 bilangan oksidasi yang berbeda, 3 plus 5 gitu. Nah, terus sekarang NaCl. Na, ingat Na di mana? Golongan 1A ya. Golongan 1A berarti dia plus 1. Cl berarti minus 1. Nah, kalau ini yang ketentuan khusus nih, H2O sama O2. Ingat gak sih kalau H itu selalu plus 1 selagi tidak berpasangan dengan golongan 1 dan 2, golongan 1 dan 2A. O2 selalu minus 2 selagi nggak berpasangan dengan yang hijau-hijau ini. Nah, kalau di sini menang yang mana teman-teman? Menang maksudnya yang mempertahankan muatan awalnya. Kalau kita kan tadi normalnya H plus 1, O normalnya minus 2. Siapa yang lebih menang? Ternyata yang lebih menang adalah H. H akan mempertahankan plus 1-nya. Berarti O2 tidak berhak mempunyai muatan minus 2. Nah, berarti kita punya H plus 1 karena ada 2 berarti kan plus 2. Berarti O-nya adalah plus 2. Nah, plus 2 ini adalah untuk 2O. Berarti bilox O di sini sama dengan minus 1. Gitu teman-teman.
Nah, misal kita ragu nih, minus 1 nih bener atau salah ya? Ya kita cek aja. Oh, H itu plus 1 kali 2 jadi plus 2. Katanya minus 1 nih, minus 1 kali 2 minus 2. Oh, ternyata bener jumlahnya 0. Nah, gitu. Lanjut, Fe2O3. Kita punya O sejumlah 3. O selagi nggak berpasangan dengan yang tadi kan minus 2 nih, minus 2 kali 3 jadi minus 6. Berarti Fe2 kita tulis ini aja, bilox 2Fe sama dengan haruslah plus 6. Kenapa plus 6? Biar dijumlah dengan minus 6, 0 gitu ya. Nah, berarti bilox Fe sama dengan plus 3. Lanjut, MnO4 minus. Nah, kita langsung ke O nya dulu aja teman-teman. Ingat kan tadi O selalu minus 2. Nah, minus 2 kan ada 8 berarti minus 8. Berapa ditambah minus 8 biar hasilnya minus 1? Itu adalah bilox Mn. Berapa? Berarti plus 7. Gitu teman-teman. Lagi CO3 2 minus. O3 berarti minus 2 kali 3 minus 6 gitu ya. Nah, minus 6. Berapa ditambah minus 6 biar jadi minus 2? Dia adalah plus 4. Gitu teman-teman. Oke? Ya, kayaknya kita perlu latihan soal lagi, beberapa yang pengkhususan ya. Ini kita punya soal-soal lagi. Soal-soal yang dua baris ini dia adalah pengecualian-pengecualian yang dimiliki H sama O gitu ya. Terus yang bawah ini contoh-contoh yang agak rumit gitu ya. Atomnya ada 3 ini, K2, CrO4 gitu ya. Ada 3 itu kan agak rumit gitu ya. Nah, kalau yang atas-atas ini kita perlu mengingat lagi nih di tabel periodik. Nah, ingat ada NaH. Yang kita kasih bilox dulu adalah yang di hijau-hijau ini. Nah, Na ternyata dia golongan 1A ya. Ini golongan 1A. Ini ya. Nah, berarti Na plus 1. H kalah nih sama yang hijau. Berarti hanya minus 1. Terus berikutnya Na2O2. Nah, O kalah dengan Na. Berarti Na lebih berhak punya plus 1. Nah, dia plus 1. Terus untuk ngitung O, berarti karena ada 2 kan plus 2. Berarti O2 itu 2O itu biloxnya adalah minus 2. Kenapa minus 2? Karena dijumlah dengan plus 2 haruslah 0 gitu kan. Berarti bilox O sama dengan minus 1. Nah, minus 1 teman-teman. Terus OF2. Lihat nih, F ini selalu minus 1 karena dia paling elektronegatif. Berarti kita punya F minus 1, ada 2 kan, minus 2, berarti bilox O jika ditambah minus 2 haruslah 0, berarti O biloxnya plus 2, gitu teman-teman. Nah, ini yang pengecualian gitu teman-teman. Terus lagi KO2, lihat K ada di golongan 1A ya, dia pasti plus 1, berarti O nya berapa? Berarti 2 kali bilox O sama dengan minus 1, ya kan? Plus 1 biasa jadi minus 1, berarti bilox O di sini berapa? Minus setengah. Nah, kalau minus setengah ini namanya superoksida. Kalau O minus 1 namanya peroksida. Nah, gitu. Terus CaH2. Nah, tadi kan kita bilang H selalu plus 1 nih. Dia bisa nggak plus 1 ketika berpasangan dengan ini golongan 1, golongan 2. Ternyata dia berpasangan dengan Ca. Ca adalah golongan 2. 2A berarti dia plus 2. Plus 2. Karena plus 2 berarti 2 bilox H2, 2 bilox H sama dengan minus 2, ya enggak? Berarti H di sini adalah minus 1. Gitu. Begitu juga dengan ini, BaO2. Ba golongan berapa? Kita lihat di tabel periodik. Ternyata dia golongan 2A. Nah, golongan 2A berarti dia plus 2. O2, nah 2 bilox O sama dengan minus 2, ya kan? Berarti bilox O di sini adalah minus 1. Wah, ini soalnya ada yang kehapus nih. Nah, ya kita punya 3 contoh lagi. H2SO4, K2CrO4, terus ada Na2S2O3. Nah, kalau kayak gini teman-teman, kita fokus ke yang aturannya udah pasti. Ingat H selalu plus 1 ya.
H selalu plus 1, O selalu minus 2, ya kan? Di sini hanya ada 2 berarti plus 2. O nya ada 4 berarti totalnya minus 8 gini ya. Plus 2 ditambah bilox S ditambah bilox O dikali 4 gitu kan, haruslah sama dengan 0. Berarti S nya berapa teman-teman? Plus 6 gitu ya. Ini juga K golongan 1. Oh ya, kalau bisa golongan 1 dan 2 itu dihafal teman-teman. Atom-atomnya apa aja. K plus 1 kan, karena ada 2 berarti kan plus 2. O plus 2 karena ada 4 berarti kan minus 8. Berarti Cr berapa? Cr di sini dia berarti plus 6. Loh, sama ternyata ya. Nah, terus Na2S2O3. Ingat Na golongan berapa? Golongan 1 ya. Berarti dia karena ada 2 berarti plus 2. O dia minus 2, minus 2 kali 3 berarti minus 6. Nah, berarti di sini kita punya berapa? 2S punya berapa? Plus 4 gitu ya. Nah, ternyata 2 bilox S sama dengan plus 4. Berarti bilox S sama dengan plus 2. Gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu. Semoga bermanfaat dan menjawab kebingungan teman-teman. Dulu pas aku belajar gitu juga bingung, memang perlu latihan teman-teman. Semoga bermanfaat. Mungkin bila dirasa bisa bermanfaat buat teman-teman lain, bisa di-share juga teman-teman. Kalau ada yang bingung atau ada contoh soal mungkin kalian nemu senyawa yang susah gitu kan, susah nentuin biloxnya atau bingung gitu kan, langsung aja taruh di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Mau mendukung channel ini? Silahkan subscribe. Terima kasih.